Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis untuk rata-rata dua populasi terima H0. Di sini ada soal seorang peneliti di ITERA ingin mengetahui apakah rata-rata skor ujian mahasiswa fisika sama dengan rata-rata skor mahasiswa sains data. Berdasarkan data sampel dari kedua prodi diperoleh informasi berikut. Prodi fisika rata-rata skornya 78, variansi sampelnya 16, ukuran sampelnya 30 mahasiswa. Kemudian prodi sains data rata-rata skornya 80, variansi sampelnya 25, ukuran sampelnya ada 35 mahasiswa dengan tingkat signifikan 0,5. Nah, selanjutnya kita akan menginput data-data yang telah diketahui. Di sini ada X1 sama dengan 78, yaitu rata-rata skor ujian mahasiswa fisika, X2 80, min skor ujian mahasiswa sains data, S1 adalah yaitu 16, yaitu standar deviasi fisika, S2 25, standar deviasi sains data, N1 30, ukuran sampel fisika, dan N2 adalah 35 ukuran sampel sampel sains data. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik, hitung statistika uji. Nah, kita akan menggunakan rumus T value X1 kurang X2 per SQRT S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 N2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung derajat kebebasannya. Dengan rumus DF S1 pangkat 2 per N2 tambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 per S1 pangkat 2 per N1 pangkat 2 per N1 kurang 1 tambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 per N2 kurang 1. Nah, DF sendiri dihitung menggunakan formula khusus untuk menggunakan Wells t-test yang mempertimbangkan variansi dan ukuran sampel dari kedua prodi. Selanjutnya, itu nilai P untuk uji dua sisi. Nah, di sini kita menggunakan rumus P value 2 yaitu 2 kali PT ABS T value, DF sama dengan DF lower child false. Nah, kemudian selanjutnya menampilkan hasil dengan rumus list T value, P value sama dengan P value, DF sama dengan DF. Nah, bagian ini akan menampilkan hasil uji statistika T, P value, dan derajat kebebasannya. Nah, dapat dilihat outputnya adalah jika di sini P value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ini terima H0. Karena terima H0 bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata skor ujian kedua prodi pada tingkat signifikan 5%. Baik, selanjutnya itu untuk hipotesis ragam populasi untuk yang terima 0. Sini kita dapat soal membandingkan varians data dari dua kelompok A dan B, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam variasi data mereka. Pertama, kita mengisi data yang dari kelompok A dan B, kelompok A sekian, kelompok B sekian. Setelah itu kita menghitung varians untuk setiap kelompoknya. Lalu kita uji F untuk menghitung nilai statistik uji F sebagai pembandingan antara varians kelompok A dan kelompok B. F value variabel A dibagi variabel B. Lalu kita panggil F value-nya lagi untuk menentukan nilai statistik F. Setelah itu kita menguji hipotesis F dengan menggunakan fungsi Varves. Lakukan uji F langsung dengan fungsi Varves untuk mendapatkan hasil lengkap.
nilai F, p-value, dan P1. Lalu kita uji F, tes, kontak A, kontak B, lalu kita tampilkan hasilnya seperti ini. Terima kasih, saya lanjutkan. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Pertama kita akan di sini diminta untuk buatlah masing-masing kategori di atas dengan H0 diterima dan H0 ditolak. Karena saya di sini adalah uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Yang pertama kita akan melakukan di mana datanya itu kita lihat yaitu tolak H0. Di sini studi kasus yang saya angkat yaitu adalah Prodi Sains Data di ITERA memperkenalkan program mentoring baru bagi mahasiswa tahun pertama dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan ketertarikan mereka pada mata kuliah dasar seperti matematika diskrit. Oke, yang pertama itu kita lihat hipotesis nolnya yaitu program mentoring itu tidak meningkatkan proporsi mahasiswa yang lulus, dan hipotesis satunya yaitu program mentoring meningkatkan proporsi mahasiswa yang lulus. Lanjut, yang berikutnya kita di sini memasukin datanya. Nah, di sini N1 itu jumlah total mahasiswa sebelum program mentoring diterapkan, N2-nya itu jumlah total mahasiswa setelah program mentoring itu diterapkan, terus X1 itu jumlah mahasiswa yang lulus, sama X2-nya itu jumlah mahasiswa yang lulus setelah yang 60 ini yang sebelum program mentoring itu lulus. Yang 85 ini dia jumlah mahasiswa yang lulus setelah program mentoring. Oke, lanjut kita ke proporsinya. Oke, di sini proporsi mahasiswa yang lulus sebelum program mentoring atau P1 itu di sini yaitu X1 dibagian 1, yang P2-nya itu X2 bagian 2. Itu aja sih sebenarnya proporsi. Terus kita lanjut ke proporsi gabungan. Proporsi gabungan itu total mahasiswa yang lulus dari kedua kelompok dibagi dengan total mahasiswa dari kedua kelompoknya. Proporsi gabungan ini digunakan untuk menghitung standar deviasinya dari perbedaan proporsi. Kita lanjut ke statistik uji. Jauh deh. Lanjut ke statistik uji. Di sini kita menghitungkan nilai statistik uji. Itu kan rumusnya Z sama dengan P1 kurang P2 per akar P kurang 1 min P tutup kurung dalam kurung lagi 1 per N1 plus 1 per N2 gitu. Jadi P1 tadi P2 dikurang P2 itu adalah perbedaan antara proporsi sebelum dan setelah program mentoring. Ini perbedaannya yang di sini. Dan yang sini adalah akar tadi itu adalah standar deviasi dari perbedaan proporsinya. Nah, nilai Z ini digunakan untuk melihat seberapa jauh perbedaan antara P1 dan P2 dibandingkan dengan distribusi normal standar. Oke, lanjut ke apa ini? Z kritikal. Nah, bagian ini itu tuh menghitung nilai kritis Z pada tingkat signifikansi alpha sama dengan 0,05 untuk uji satu arah atau one tail test. Nilai kritis adalah batasan bahwa dari distribusi normal pada tingkat signifikasi tersebut. Dalam hal ini sekitar Z itu mana ya? Itu tuh ada di angka minus 1,645. Nilai ini akan menjadi acuan untuk pengambilan keputusan kita. Nah, di sini adalah pengambilan keputusannya. Nah, di sini jika Z lebih kecil dari Z 0,05 itu, maka kita tolakkan 0. Tapi di sini kita kan sudah tolakkan 0, maka kesimpulan itu cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa program mentoring efektif meningkatkan proporsi kelulusan. Ini yang tolakkan 0. Kita lanjut ke yang terima 0. Sebenarnya nggak beda jauh, kita angkat studi kasus yang sama untuk uji hipotesis untuk proporsi dua populasi. Cuman yang membedakan itu biasanya di datanya. Di sini datanya itu X2-nya berbeda dari yang sebelumnya, itu X2 di sini ada 62. Kita lakukan sama kita tadi. Terus kita hitung P1 dan P2-nya, proporsinya. Terus kita lanjutkan ke proporsi gabungan, habis itu kita hitung statistik uji, nilai kritis, lalu
keputusannya. Nah, keputusan di sini gagal tolak 0 atau kita bisa sebut juga terimahan 0. Terimahan 0. Dimana kalau terimahan 0 itu program mentoring itu tidak memberikan peningkatan yang signifikan pada proporsi lulusan gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Rasyana Rafifah dengan NIM 12245-0125 dari kelas RC. Sini saya akan menjelaskan bagian uji hipotesis rata-rata populasi. Jadi sini soalnya itu kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata skor ujian antara dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Anggaplah rata-rata sampel dari kelompok A lebih tinggi daripada kelompok B. Dan kita akan menetapkan hipotesis hingga H0 tolak. Jadi yang pertama kita mendefinisikan data sampelnya dulu untuk dua kelompok. Kita masukkan untuk kelompok A itu grup A ada 75, 80, 85, 78, 82, lalu kelompok B sekian. Setelah itu kita mencari rata-rata dan standar deviasinya untuk setiap kelompok. Nah, dengan cara min grup A, min B grup B, SD grup A, SD grup B. Lalu setelah itu kita mengukur sampel untuk masing-masing kelompok. Dengan cara length grup A lalu length grup B. Lalu setelah itu kita menguji hipotesis. Setelah itu kita menguji hipotesis uji T untuk dua sampel untuk kesamaan rata-rata dengan tingkat signifikansinya itu alfanya 0,05. Nah, jadi yang pertama ini ada T-test grup A, grup B alternatif two side var equal true. Ini adalah perintah uji T dua sampel. Lalu untuk argumen alternatif two side ini berarti kita akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata, bukan perbedaan ke arah tertentu. Lalu untuk var equal true ini menandakan asumsi bahwa varians kedua kelompok ini dianggap sama. Lalu setelah itu untuk t-stat, t-test tanda dolar ini statistik itu untuk mencari nilai statistiknya. Kita menyimpan nilai statistik dan nilai p-value dari uji T. Ini juga sama. Lalu setelah itu kita akan menampilkan hasilnya dengan catatan kata-kata kelompok A sekian, kelompok B sekian dari min. Itu nilai T statistiknya dari T stat ini, nilai P-nya itu dari p-value. Lalu untuk keputusannya tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Nah, jadi rata-rata kelompok A itu ada 80, rata-rata kelompok B itu ada 68,8, lalu nilai T statistiknya ada 5.439,1, nilai P-nya 0,0061 sekian, lalu hasilnya adalah tolak 0, karena ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok A dan kelompok B. Sekian, terima kasih. Diagram dua populasi yang tolak nol, yang mana di sini terdapat dua data array. Yang pertama itu ada grup 1 yang berisi dengan 10, 12, 9 sampai dengan 11. Yaitu lalu ada grup 2 yang berisi dengan numerik 22, 25, 27 sampai 21. Nah, ini kedua kelompok ini masing-masing berisi nilai numerik yang akan diuji variansinya. Lalu di sini terdapat uji hipotesis untuk ragam dua populasi yaitu F-test, var, dot test, grup 1 dan grup 2. Nah, ini grup yang telah kita buat di atas tadi. Nah, fungsi F-test ini digunakan untuk menyimpan hasil dari hasil uji ini. Nah, termasuk nilai statistik F dan P-value yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah
kedua varian berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, di sini kita untuk menampilkan dari uji hipotesis yang di atas tadi yang telah kita lakukan. Lalu di sini kita mengecek apakah ini menolak nol apa enggak dengan menggunakan alpha 0,05. Setelah setelah dilakukan pengujian, didapatkanlah hasilnya kita gagal menolak nol karena tidak ada bukti untuk menyatakan ragam kedua populasi berbeda. Pada data ini terdapat F-nya itu 1,4, p-value-nya 0,65 dengan menggunakan ragam signifikansinya 5%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.